Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Eliza, mahasiswi dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 4D PGSD Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Pada video kali ini saya akan menjelaskan isi dari sebuah buku yang berjudul Belajar dan Pembelajaran. Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Aunur Rahman MPD yang diterbitkan oleh Alfa Beta Bandung pada tahun 2019. Di dalam buku ini terdapat 9 bab, tetapi saya akan menjelaskan satu bab saja, yaitu bab 7 yang berjudul Masalah-masalah belajar. Secara sederhana, masalah belajar dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menghambat tercapainya tujuan belajar. Mengacu pada beberapa masalah-masalah belajar, baik intern maupun ekstern, dapat dikaji dari dimensi guru maupun dimensi siswa. Sedangkan dari tahapannya, masalah-masalah belajar dapat terjadi pada waktu sebelum belajar, selama proses belajar berlangsung, dan sesudah belajar. Dari dimensi guru, masalah-masalah belajar dapat terjadi pada waktu sebelum proses belajar, selama proses belajar berlangsung, sesudah kegiatan belajar. Sebelum belajar, masalah belajar seringkali berkaitan dengan pengorganisasian belajar, dan selama proses belajar, masalah-masalah belajar seringkali berkenaan dengan bahan belajar dan sumber belajar. Sedangkan sesudah belajar, masalah-masalah belajar yang dihadapi oleh guru berkaitan dengan evaluasi hasil belajar. Sedangkan dari dimensi siswa, masalah-masalah belajar dapat juga terjadi sebelum kegiatan belajar, selama proses belajar berlangsung, dan sesudah kegiatan belajar. Sebelum kegiatan belajar, masalah-masalah belajar seringkali berkaitan dengan minat, kecakapan, dan pengalaman-pengalaman siswa. Dan selama proses pembelajaran berlangsung, masalah-masalah belajar seringkali berkaitan dengan konsentrasi, motivasi, sikap terhadap belajar, kemampuan pengolahan pesan pembelajaran, kemampuan menyimpan pesan, kemampuan mengolah kembali pesan yang telah tersimpan, serta unjuk hasil belajar. Sedangkan sesudah belajar, masalah belajar berkaitan dengan penerapan prestasi ataupun keterampilan yang telah diperoleh dari proses belajar sebelumnya. Terdapat 2 faktor yang menentukan keberhasilan belajar siswa. Yang pertama ada faktor internal belajar. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam diri siswa yang memberikan pengaruh terhadap aktivitas dan hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Terdapat 8 faktor internal belajar. Yang pertama yaitu karakteristik siswa, yang kedua sikap terhadap belajar, yang ketiga motivasi belajar, yang keempat konsentrasi belajar, yang kelima adalah kemampuan mengolah bahan belajar, yang keenam adalah kemampuan menggali hasil belajar, yang ketujuh adalah rasa percaya diri, yang kedelapan adalah kebiasaan belajar. Keberhasilan belajar siswa selain ditentukan oleh faktor internal juga ditentukan oleh faktor eksternal. Nah, faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar diri siswa yang berpengaruh terhadap aktivitas dan hasil belajar yang dicapai oleh siswa.
Terdapat 4 faktor eksternal belajar. Yang pertama ada faktor guru, yang kedua faktor lingkungan termasuk teman sebaya, yang ketiga kurikulum sekolah, yang keempat sarana dan prasarana. Lalu bagaimana cara mengenal dan mengatasi kesulitan belajar siswa? Karena keberhasilan belajar merupakan suatu muara dari seluruh aktivitas yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran, maka setiap guru harus berupaya secara optimal memahami berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya hambatan-hambatan di dalam proses belajar dan pembelajaran. Demikian pula berupaya secara terus-menerus mengkaji dan mencoba berbagai bentuk pendekatan dan teknik-teknik inovatif guna untuk mengatasi keadaan yang dapat menghambat tercapainya tujuan belajar tersebut. Dalam memahami masalah belajar, guru hendaknya memiliki pandangan bahwa munculnya masalah-masalah belajar bukan karena kelemahan guru semata-mata, akan tetapi menjadi salah satu pertanda bahwa kegiatan belajar merupakan suatu aktivitas yang dinamis, sehingga masalah-masalah belajar tersebut muncul dari berbagai dimensi, baik dilihat dari sumber, waktu, maupun peristiwa. Oleh karena itu, pemahaman tentang masalah belajar memungkinkan guru dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang muncul ketika proses belajar berlangsung yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan belajar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.